Dewa Obat Terkuat. Bab 83. Ye Qiansui dan Lin Yi berdiri di sana, mengamati Xia Yun yang berlari keluar dengan panik. Lin Yi secara alami tahu alasannya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, wajahnya tanpa ekspresi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sekarang. Ye Qiansui sedikit terkejut dan tidak mengerti apa maksud Xia Yun. Mungkinkah dia ingin mengejarnya dan mengejek dirinya sendiri lagi? Tuan Ye, mohon tetap di sini. Xia Yun tersentak dan tersenyum, tidak berani menatap Lin Yi. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang dibawa Ye Qiansui memiliki bobot sebesar itu? Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, bagaimana mungkin dia berani bersikap kasar pada Ye Qiansui? Tuan Ye, maafkan saya benar-benar minta maaf, itu semua salah paham, semuanya salah paham. Xia Yun menjelaskan, bisakah Anda datang ke kantor saya, Tuan Ye? Mari kita bicara secara detail tentang kerjasama dengan Tuan Ye. Dia sedikit khawatir. Jangan khawatir, kami pasti akan bekerja sama dengan Ye. Linglong Group sudah membuat rencana terkait hal ini. Soal harga, semuanya mudah dinegosiasikan. Penampilan menyanjung, merendahkan, dan bahkan merendahkan diri itu membuat Ye Qiansui sedikit bingung. Apa masalahnya? Baru saja, beberapa menit yang lalu, Xia Yun tidak seperti ini. Dia merendahkan dan tidak menunjukkan rasa hormat pada dirinya sendiri, bahkan rasa hormat yang mendasar pun tidak. Namun saat ini, dia tampak seperti seorang pengemis yang berusaha menyenangkan dirinya sendiri. Ye Qiansui tidak tahu apa yang terjadi, dan dia bahkan belum bereaksi. Tidak ada waktu, perlu membuat janji. Sebelum dia dapat berbicara, Lin Yi berbicara langsung. Dia melirik Xia Yun, mengabaikannya, dan langsung pergi bersama Ye Qiansui, meninggalkan Xia Yun berdiri di sana, mengejar tetapi tidak berani mengejar, setengah cemas, dan mau tidak mau menghentakkan kakinya. Kedua orang itu masuk ke dalam mobil, dan Lin Yi menyalakan mobil dan pergi tanpa ragu-ragu. Saat itulah Ye Qiansui bereaksi. Kamu ada di mana? Lin Yi turun beberapa menit lebih lambat darinya. Ini ruangan kecil. Lin Yi berkata, saya masih belum bisa minum bubur di pagi hari karena ke toilet mudah. Dia melirik ke kaca spion dan melihat Ye Qiansui sedang menatapnya. Dia tidak melanjutkan penjelasannya karena dia tahu bahwa Ye Qiansui ingin menjadi kuat dan tidak ingin berhutang budi padanya lagi. Ye Qiansui menatap Lin Yi dengan serius, masih sedikit curiga di hatinya. Xia Yun banyak berubah sehingga dia benar-benar menjadi dua orang, dan perubahan ini terjadi hanya dalam beberapa menit. Dia mengira Lin Yi telah melakukan sesuatu, tetapi bagaimanapun juga, Linglong Group adalah raksasa bisnis di utara, yang mencakup beberapa industri, jadi apa yang bisa dilakukan Lin Yi? Belum lagi, Lin Yi telah dipenjara selama 6 tahun terakhir dan tidak mengenal Xia Yun sama sekali. Lalu kenapa kamu tidak biarkan aku bicara? Jika Xia Yun melepaskan, masalahnya harus diselesaikan hari ini. Ye Qiansui bertanya. Yang paling dia khawatirkan saat ini adalah apakah kerja sama bisnis ini bisa diselesaikan. Bagaimanapun, ini tentang proyek baru Ye dan apakah kamu dapat bertahan. Harganya terlalu tinggi. Lin Yi berkata dengan santai, menurutku maksimal 50 juta. Karena mereka ingin bekerja sama sekarang, biarkan mereka menunjukkan ketulusan mereka. 50 juta. Ye Qiansui tidak bisa menahan tawa. Lin Yi menghibur dirinya sendiri dan sengaja membuat dirinya bahagia. Barang-barang grup Linglong berharga lebih dari 50 juta, jadi bagaimana mereka bisa dibiarkan bekerja sama dengan mereka jika mengalami kerugian? Bahkan jika jumlahnya 200 juta, Ye Qiansui akan menerimanya. Dia bahkan tidak bisa memikirkan 50 juta. Namun, dia merasa Lin Yi benar. Dilihat dari sikap Xia Yun, inisiatif sepertinya ada di tangannya sendiri. Karena masih ada peluang untuk negosiasi, dia harus memperjuangkannya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, Ye Qiansui tidak peduli. Tidak ada yang lebih penting daripada kelangsungan hidup Ye. Saya harap itu seperti yang Anda katakan. Dia bersandar di kursi dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dahinya dengan lembut. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa lelah di wajahnya. Lin Yi melihatnya di kaca spion dan tidak berkata apa-apa. Dia menyalakan musik yang menenangkan dan memperlambat mobil untuk membuat Ye Qiansui lebih nyaman. Keduanya kembali ke grup Ye. Begitu mereka naik ke atas, Sekretaris Xiao Zhao bergegas. Tuan Ye, Tuan Xia dari Linglong Group ingin bertemu dengan Anda. Saya ingin bertanya kapan Anda akan bebas. Ye Qiansui benar-benar tercengang. Apakah kamu terburu-buru? Bahkan sebelum dia tiba di perusahaan, Xia Yun mulai membuat janji.
Akhir-akhir ini aku tidak punya waktu luang, jadi biarkan dia menunggu. Jawab Lin Yi. Xiao Zhao menatap Lin Yi dengan curiga dan mengerutkan bibirnya. Dia bertanya pada Tuan Ye Qiansui, bukan Lin Yi. Jika Ye Qiansui tidak menghargai persahabatan dan bersedia menerima Lin Yi, bagaimana mungkin keluarga Ye ini memiliki tempat untuk Lin Yi? Beraninya kamu berbicara omong kosong di sini, kamu akan selalu mendengarkanmu. Tentu saja, dia hanya bisa berbicara dalam hatinya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang karyawan, jadi sulit untuk mengatakan apapun. Biarkan dia menunggu. Ye Qiansui berbicara dan melirik ke arah Lin Yi, kapanpun Lin Yi berkata tidak apa-apa, biarkan dia datang. Ah! Xiao Zhao tercengang. Dia diam selama 2 detik, sedikit tidak percaya, berpikir bahwa dia salah dengar. Tuan Ye, Anda bilang Anda mendengarkan pengaturan Lin Yi. Apakah ada masalah? Ye Qiansui bertanya secara retoris. Dia selalu merasa bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Lin Yihui. Meski sepertinya mustahil, perasaan ini sangat kuat. Ini bukan karena hal lain, hanya karena, tidak peduli masalah apapun yang dia hadapi, satu-satunya yang akan berdiri di depannya dan mencoba yang terbaik untuk membantunya menyelesaikannya adalah Lin Yi. Meskipun dia tidak ingin berutang pada Lin Yi lagi. Tidak masalah. Xiao Zhao buru-buru mengangguk, tidak berani bertanya lagi. Dia menatap Lin Yi dengan tenang, bertanya-tanya trik apa yang digunakan bajingan ini untuk membuat Ye Qiansui mendengarkannya. Bagi Tuan Ye, ini mungkin bukan hal yang baik. Setelah mengatakan itu, Ye Qiansui memasuki kantor, dan Lin Yi mengikutinya masuk. Dia duduk di sofa dan memakan makanan ringan dan buah-buahan yang diletakkan di meja kopi tanpa hambatan apapun. Dia terlalu familiar dengan tempat ini. Jika bukan karena apa yang terjadi saat itu, orang yang duduk di posisi presiden sekarang adalah dia. Ye Qiansui meletakkan tasnya dan segera mulai bekerja, berkata, kamu bisa duduk dimanapun kamu mau, aku akan sibuk. Yah, sibuklah saja dan jangan khawatirkan aku. Melihat betapa sibuknya Ye Qiansui, Lin Yi diam-diam berpikir, untungnya CEO itu bukan dia. Jika hidup seperti ini, dikelilingi oleh pekerjaan sepanjang hari, itu akan terlalu membosankan. Pada waktu itu, Fang Zhaitian tampak puas, berbaring di ranjang pijat, dengan kecantikan menawan di setiap sisinya sambil memijat tubuhnya. Dia sangat mengagumi metodenya sendiri. Hanya dalam 1 hari, kamu tidak punya jalan keluar. Sekarang orang-orang besar di lingkaran bawah tanah akan bersatu untuk menghadapi Yang Rong, yang akan menjadi peringatan bagi mereka yang masih ingin bekerja sama dengan keluarga Ye untuk melihat apa yang akan terjadi. Sedangkan bagi Ye, jika mereka tidak dapat memenangkan bisnis saluran terbesar Linglong Group, proyek baru tersebut akan setara dengan kebangkrutan. Bahkan jika mereka dapat menang, penawaran yang melebihi anggaran mereka akan tetap terlalu mahal bagi Ye Qiansui. Pada akhirnya, semuanya gagal, dan semuanya akan tetap dikumpulkan olehnya. Dering, dering, dering. Ponsel Fang Zhaitian berdering, dan dia melambai. Wanita di sebelah kiri segera melangkah maju dan mengambil ponselnya. Setelah menjawab panggilan, dia dengan hati-hati meletakkannya di dekat telinganya. Halo, kakek, jangan khawatir, tidak ada masalah, semuanya akan baik-baik saja, aku janji. Bab 84. Fang Zhaitian sangat bangga. Dia belum pernah berbicara sekuat yang dia lakukan hari ini. Ya, kakek, aku sudah menyelesaikan semuanya di sini. Itu tidak akan mempengaruhi rencanamu. Sama sekali tidak ada masalah. Dia tersenyum dan berkata, saya akan pulang untuk makan malam-malam ini, dan kalau begitu saya akan memberikan laporan yang bagus. Sekarang masalah ini hampir pasti, dan tidak ada ruang bagi Ye untuk berbalik. Dia telah merencanakan segalanya, tidak hanya untuk menyerang keluarga Ye dan memutus jalur proyek mereka, tetapi juga untuk menghadapi Yang Rong dan Su Fan, orang-orang yang tidak tahu bagaimana memuji diri sendiri. Jika Anda berani bekerja sama dengan Ye, inilah hasil akhirnya. Dia ingin melihat siapa lagi yang berani bekerja sama dengan Ye. Setelah menutup telepon, Fang Zhaitian berbaring di sana dengan senyuman di wajahnya dan melambai. Saat dia hendak pergi, Fang Zhaitian tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih paha gadis itu, dan berkata dengan senyum jahat, suasana hatiku sedang baik hari ini, jadi aku akan memberimu kesempatan. Ekspresi gadis itu berubah, tubuhnya langsung menjadi kaku, dan dia tidak berani melawan. Melihat ini, yang lain berdiri dan pergi, tidak berani mengganggunya. Pintunya tertutup, dan tak lama kemudian terdengar jeritan yang menyedihkan. Setelah 1 jam penuh,
Fang Zaitian keluar dari kamar dengan perasaan puas, seperti vampir yang telah lapar selama puluhan tahun dan akhirnya makan lengkap. Di dalam rumah, gadis itu terbaring di tanah, matanya kusam, tubuhnya dipenuhi memar, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, dan air mata terus mengalir dari sudut matanya. Tuan Fang, berjalanlah perlahan. Orang-orang yang berdiri di kedua sisi tidak berani berbicara dalam kemarahan, tetapi menundukkan kepala dan berkata dengan hormat. Selain rasa simpati, mereka juga senang karena gadis yang tergeletak di tanah itu bukanlah mereka. Fang Zaitian bahkan tidak melihat mereka, dia mengganti pakaiannya dan langsung pergi ke rumah Fang. Pertemuan keluarga hari ini adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan wajahnya. Jika orang lain tahu bahwa dia dengan mudah memenangkan proyek baru Ye, mereka pasti akan iri padanya. Mobil sport itu menderu dan melaju pergi. Saat ini, Ye Qiansui masih sibuk. Kamu memiliki banyak hal yang perlu diselesaikan setiap hari. Hanya ada sedikit penolong yang dapat diandalkan, dan hanya sedikit orang yang dapat dipercaya oleh Ye Qiansui. Di antara keluarga Ye, pemegang saham tingkat tinggi itu seharusnya tidak menimbulkan masalah baginya. Misalnya, Beben Fei tidak pernah muncul, tapi Ye Qiansui tahu bahwa lelaki tua ini diam-diam mengawasinya. Sepertinya dia ingin mencari kesempatan untuk tersandung kapan saja. Akhirnya menyelesaikan semua pekerjaan yang ada, Ye Qiansui merasa lehernya akan patah. Sakitnya sangat parah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menggosoknya, tetapi semakin dia menggosoknya, semakin sakit jadinya. Ye Qiansui mengerutkan kening, mendengus pelan, mengerucutkan bibirnya dan mencoba menggerakkan lehernya. Kamu pasti sudah duduk lama sekali. Lin Yi mendongak dan berkata dengan lembut, intensitas kerjamu terlalu tinggi. Orang yang tidak tahu akan mengira kamu adalah gadis pekerja yang dieksploitasi oleh bos. Namun faktanya, Ye Qiansui sendirilah yang menjadi bosnya. Ye Qiansui tertawa tak berdaya, sebenarnya benar, semuanya adalah pekerjaan paruh waktu. Saya hanya bekerja untuk diri saya sendiri. Dia mengusap lehernya, tapi rasa sakitnya tidak kunjung hilang sama sekali. Biarkan aku memijatmu. Lin Yi berdiri dan berjalan. Ye Qiansui tiba-tiba menjadi gugup. Dia ingin menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, tapi begitu dia menoleh, dia merasakan sakit yang menyengat yang membuatnya membeku di sana. Sebelum dia dapat berbicara, Lin Yi sudah berjalan di belakangnya, meletakkan tangannya di bahunya, dan dengan sentuhan jarinya, seolah-olah ada arus listrik yang langsung mengenai titik akupunkturnya. Sangat nyaman. Ye Qiansui menutup mulutnya dan tidak menolak lagi. Si Han bilang kamu sudah bekerja sangat keras beberapa tahun terakhir ini, sering kerja lembur sampai larut malam, dan kamu masih bekerja saat pulang. Lin Yi berkata dengan lembut sambil memijat, jika kakek masih di sini, dia pasti tidak ingin kamu bekerja terlalu keras. Tekniknya sangat indah, dan dia menggenggam setiap bagian dengan tepat. Dia perlahan meremas otot dan kulit yang telah lama kaku, dan aliran udara hangat terus menembus teksturnya, menenangkan setiap tempat. Selain bekerja, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ye Qiansui berkata, ini adalah sesuatu yang telah kamu coba lindungi sebaik mungkin. Jika aku tidak bisa membuat hidup Ye lebih baik, aku akan merasa bersalah. Dia sangat lugas. Jika Lin Yi tidak menyalahkan dirinya sendiri, Ye pasti akan pergi sekarang. Kerja keras kakeknya sepanjang hidupnya akan sia-sia. Hal-hal yang telah Lin Yi lindungi dengan susah payah telah hilang, dan dia juga tidak bisa menerimanya. Saya tidak melindungi Tuan Ye. Lin Yi berkata, saya melindungi Anda. Kata-katanya membuat hati Ye Qiansui tiba-tiba bergetar, seolah-olah arus listrik langsung mengalir ke jantungnya. Hatinya, yang telah lama tersegel, retak terbuka. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Banyak hal yang jelas sangat sederhana, hanya beberapa kata, tetapi Ye Qiansui tidak dapat berbicara. Kamu tidak perlu terlalu lelah di masa depan. Aku dapat membantumu jika kamu membutuhkan sesuatu. Lin Yi berkata dengan lembut, jangan membawa terlalu banyak sendirian, bahumu sangat lelah. Jari-jarinya perlahan menekan dari kedua sisi bahu Ye Qiansui ke lehernya, dia menyentuh bagian belakang leher dengan beberapa ketukan. Jarum udara langsung menembus Ye Qiansui, dan Ye Qiansui merasa lega. Seolah-olah seluruh orang telah tercerahkan. Dia hanya bisa bersenandung pelan dan menutup matanya. Telingaku tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Lin Yi, dan mataku tidak bisa melihat apapun. Aku hanya merasa seperti sedang berendam di sumber air panas, merasa rileks. Lin Yi tidak berbicara lagi dan dengan hati-hati menenangkan Ye Qiansui.
Setelah beberapa saat, dia bahkan mendengar suara napas. Dia berhenti dan melihat ke bawah. Ye Qiansui sedang bersandar di kursi dan sudah tertidur. Kamu tidak perlu terlalu lelah. Lin Yi berkata dengan lembut, saya di sini. Dia melepas mantelnya, menutupi perut Ye Qiansui, dan berjalan keluar kantor. Di luar, Sekretaris Xiao Zhao hendak mengetuk pintu ketika dia melihat Lin Yi keluar dan bertanya, apakah Tuan Ye sedang sibuk sekarang? Dia tertidur, jangan ganggu dia. Lin Yi berkata, ada apa? Xiao Zhao ragu-ragu sejenak, ini Tuan Xia dari Linglong Group. Dia terus bertanya kapan dia bisa datang menemui Tuan Ye, mengatakan bahwa dia ingin menyelesaikan kerja sama secepat mungkin. Dia belum pernah melihat perusahaan raksasa seperti Linglong Group berinisiatif mencari kerja sama dengan Ye. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Biarkan dia menunggu. Lin Yi berkata dengan ringan. Tetapi jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu sepertinya sangat tidak menyukaiku. Lin Yi menyipitkan matanya dan menatap Xiao Zhao. Jantung Xiao Zhao berdebar kencang saat melihat Lin Yi. Meskipun ini faktanya, Lin Yi adalah keluarga Tuan Ye, meskipun dia hanyalah anak angkat. Kamu bukan karyawan Ye. Jika ada yang salah dengan perkataanmu, siapa yang akan bertanggung jawab? Dia mengertakkan gigi dan berkata, saya melakukan ini demi Tuan Ye dan demi kebaikan Tuan Ye. Merasa sedikit takut dengan tatapan mata Lin Yi yang dingin, Xiao Zhao mengumpulkan keberaniannya dan berkata, kamu tidak tahu betapa lelahnya Tuan Ye beberapa tahun terakhir ini. Tidak ada yang bisa terjadi pada Tuan Ye. Lin Yi tersenyum. Matanya menjadi rileks. Anda benar, Tuan Ye tidak akan terjadi apa-apa. Tentu saja, Tuan Ye juga tidak akan terjadi apa-apa, karena saya sudah kembali. Dia memandang Xiao Zhao dan berkata, aku akan menanggung semua konsekuensinya. Lakukan saja. Untungnya, grup Linglong bukan apa-apa. Keluarga Ye di masa depan akan 100 kali lebih kuat daripada grup Linglong. Jika sudah waktunya bagi mereka untuk merendahkan diri, lihat saja. Bersambung.